Selamat siang, kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumelar dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani kegiatan Anda, hari-hari Anda, aktivitas Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing tentang parenting, coaching, dan motivating. Dan ada juga tentang dunia pendidikan. Dan adapun ketika Anda ingin bertanya atau menanyakan sesuatu, silakan langsungkan di link deskripsi di bawah ini. Itu ada linknya semuanya, ada link WA, link Telegram, ada juga link deskripsi untuk mengajukan pertanyaan juga kepada kita, dan ada juga link untuk membaca artikel dari Beyond Education Podcast. Seperti itu ya. Jadi langsung saja kalau misalnya ada yang mau bertanya, mau ikutan gabung, langsung di deskripsi di bawah ini. Dan juga ketika ingin mendengarkan di radio online atau misalnya yang lebih terkenalnya seperti Spotify gitu, atau misalnya Apple Podcast, Apple Music juga kita tersedia juga dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Maka teman-teman semuanya atau viewer semuanya sudah bisa mendengarkan kita melalui radio online Indonesia. Jadi langsung saja ya, stay tune terus di YouTube dan juga di radio online seperti itu. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Bung? Gimana Pak? Sehat Pak? Kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Main kemana nih? Iya. Saya ada di bawah. Oh gitu ya. Terus ketangkap gambarnya lagi. Makanya take ulang ya. Gimana Pak? Hari ini kita akan membahas isu nih Pak. Iya, kita akan membahas sebuah isu parenting ya. Iya, isu parenting tentang anak-anak itu. Kenapa sih kebanyakan anak-anak itu tidak mengetahui masa depannya seperti apa? Iya. Miris Bapak. Maksudnya gini loh, anak-anak ketika ditanya ya, normalnya kan misalnya anak-anak itu memiliki sebuah hasrat ingin jadi apa, normalnya seperti itu ya. Tapi beberapa persen dari beberapa penelitian gitu yang sudah dilakukan oleh CNBC bahwa 75% anak-anak belum mengetahui bagaimana dia akan melanjutkan karirnya. Iya, benar-benar. Itu usia anak-anak ya, usia anak 6 sampai 15 tahun. 70% membayangkan. Iya. Nggak tahu mau jadi apa. Benar. Karena ya wajar Bung. Isi survei itu ya, iya. Sampai banyak anak-anak yang masih kebingungan gitu mengenai cita-citanya. Ya karena sejak mereka usia dini, mereka tidak pernah diajak untuk memikirkan masa depannya oleh para orang tuanya. Di sekolah mungkin belajar, nah bukan gitu ya? Kan kalau di sekolah ya yang kita tahu ya, hanya yang ditekankan itu pendidikan akademis semata. Jadi bagaimana kita buat stimulusnya gitu ya untuk memikirkan masa depannya. Karena stimulus ini kan harus diciptakan gitu. Tidak bisa kita berharap gitu ya anak-anak memikirkannya secara otomatis gitu tanpa ada yang mengajarinya. Nah di sini masalahnya gitu. Kalau kita sebagai orang tua dari anak-anak kita tidak menganggap hal ini penting ya, agar anak-anak kita mau memikirkan masa depannya, ya sampai anak-anak kita besar, akhirnya mereka ini masih menjadi manusia yang bingung gitu. Nah, itu. Tapi biasanya kan guru atau orang tua melihat dari dia suka pelajaran apa sih gitu. Dilihat dari itu biasanya ya. Jadi kacamata kita melihat itu ruang itu sangat sempit gitu, ya kan? Ya karena di sekolah yang kita ajarkan hanya pendidikan akademis, ya sudah hanya sebatas di dunia akademis. Padahal kan potensi anak ini bisa dibilang bukan hanya di bidang akademis, banyak bidang-bidang yang lain yang belum tersentuh gitu. Sedangkan anak-anak kita ini menghabiskan waktu sebagian besarnya di sekolah, misalnya dari pagi sampai sore, apalagi sampai menginap. Mereka hanya diajarkan pendidikan akademis semata. Nah di sini kan akhirnya wawasan anak-anak kita ini sempit gitu. Ya. Mereka tidak memiliki wawasan yang luas, yang di luar yang mereka pelajari saat di sekolah. Tidak ada waktu untuk eksplorasi ya. Benar. Soalnya keburu capek, malam ngantuk. Iya. Mau ngapain lagi gitu. Nah seharusnya kan orang tua itu sadar gitu bahwa masa-masa sekolah ini adalah masa-masa golden age-nya anak-anak kita. Kalau sampai ini tidak kita sentuh masa-masa ini, akhirnya sudah masa-masa kemasan anak-anak kita ini lewat begitu saja.
tanpa adanya penelusuran potensi anak gitu. Akhirnya bagaimana anak mau menatap masa depannya, sedangkan dia sendiri masih bingung dengan dirinya. Kan anak kita ajak untuk berpikir masa depannya, dikarenakan anak sudah tahu apa sih yang menjadi potensi dirinya. Iya, dari kecil ya. Dari kecil. Dia misalnya anak kita ini secara naluriah gitu ya. Dia pandai bermain bola misalnya. Oh iya, secara tidak langsung ya. Nah akhirnya dengan kita melihat bahwa anak kita ini memiliki kelebihan di bidang sepak bola, nah orang tua bisa mengajak anaknya untuk memikirkan masa depannya. Nah kamu kan pandai nih bermain sepak bola. Nah, terus kita stimulus, kira-kira siapa nih nak pemain idola kamu? Nah akhirnya anak misalnya menyebutkan gitu yang setahunya dia gitu. Kamu pengen nggak nak bisa menjadi idola kamu itu? Oh iya pengen dong. Ayah, ada pengen misalnya menjadi seorang yang diidolakannya gitu kan. Dan akhirnya orang tua bilang ke anaknya bahwa ayah dan bunda akan mendukung kamu agar kamu dapat meraih apa yang kamu inginkan di masa depan kamu. Nah, yang terjadi Pak ketika anak-anak suka main bola ini, karena kan masa anak-anak ya. Yeah. Orang tua berpikirnya seperti ini. Masa anak-anak adalah masa bermain. Yeah. Jadi biarkanlah bermain saja. Nah itu bermain saja tanpa adanya ini ya tujuan yang jelas. Iya anak main kemana gitu benar. Karena begini Bung, kadang kita sebagai orang tua memiliki ketakutan bahwa masa anak-anak ini adalah masanya untuk senang-senang. Iya benar. Masanya anak-anak ini banyak bermain. Nah itu hal yang normal, itu hal yang wajar. Nah tetapi bukan berarti bablas gitu. Apa yang dilakukan anak-anak kita ini hanya sekedar bersenang-senang tanpa adanya tujuan yang jelas. Ya makanya banyak kan anak-anak senang bermain game. Tetapi tidak ada hal yang positif mengenai game ini yang membuat anak-anak kita ini dapat memikirkan masa depannya. Dia sudah menghabiskan waktu saja. Menghabiskan waktu saja gitu. Apalagi kalau anak-anak kita ini sampai kecanduan game. Nah, tetapi di sini kita sebagai orang tua, ketika anak sudah bablas, mereka merasa bahwa anaknya yang salah. Anaknya berlebihan dalam bermain. Nggak bisa dilarang. Tidak bisa dilarang. Tapi orang tua tidak berpikir bahwa dia yang menjadi penyebabnya gitu. Kenapa dibiarkan? Benar. Kenapa anak-anak kita ini tidak pernah diajak untuk memikirkan masa depannya? Misalnya anak kita senang bermain game. Nah, dengan bermain game seperti yang kamu lakukan saat ini, kira-kira apa nih yang bisa membantu kamu nanti di masa depan kamu? Misalnya anak terucap, ayah saya ingin menjadi atlet e-sport misalnya. Oh bagus nak. Oh begitu, ayah dukung kamu. Kalau nggak distimulus sih nggak bisa begitu ya Pak anak-anaknya. Nggak bisa otomatis mungkin mereka dapat stimulus dari temannya gitu. Nah itu. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya alangkah baiknya orang tua lah yang melakukan hal itu. Orang tua lah yang selalu mengajak anak untuk memikirkan masa depan mereka. Jangan kita menganggap ketika kita mengajak anak untuk memikirkan masa depannya, kita ingin membebankan anak terhadap sesuatu yang tidak seharusnya mereka pikul misalnya. Iya, karena ketakutan anak ini aja jadi kepikiran gitu. Ya, takut anak gak happy. Benar. Padahal itu hanya asumsi semata, Iya. Seharusnya kan orang tua berpikir kalau saya tidak mengajak anak-anak saya untuk memikirkan masa depannya, siapa lagi yang mau mengajak anak-anak kita memikirkannya?